Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Kerajaan Allah adalah sebuah misteri yang Yesus singkapkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang Dia ajarkan. Yesus mengharapkan keterbukaan hati untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang telah diajarkannya. Sebaliknya, ketertutupan hati menjadikan pengajarannya tidak didengarkan dan ditolak. Sabda Allah penuh daya dan menghidupkan bagi orang-orang yang haus untuk menampung dan melaksanakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Yesus Putramu hendak menyingkapkan misteri kerajaan-Mu kepada kami. Bukalah hati, telinga, dan mata kami, agar semakin mampu memahami perumpamaan yang Dia sampaikan bagi hidup kemuridan kami. Engkau kami muliakan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, dan berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat
apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Umat Allah yang terkasih, sepanjang bab 13 Injil Matius, konsentrasi Yesus tidak lagi melakukan mukjizat penyembuhan, melainkan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan dengan mengambil apa yang ada dari alam atau kehidupan sehari-hari supaya mudah dipahami dan dimengerti orang banyak. Perumpamaan menampilkan sesuatu secara hidup, lugas, dan selalu memberi ruang penafsiran bagi si pendengarnya. Perumpamaan melibatkan pendengar sebagai penafsir untuk menemukan jawaban bagi dirinya sendiri. Umat Allah yang terkasih, karunia untuk mengetahui kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang. Bagi orang yang mau membuka hati, mendengarkan dengan seksama, dan membuka mata lebar terhadap sabda Tuhan, maka misteri kerajaan surga terbentang luas untuk dipahami. Membuka hati, mendengarkan, dan melaksanakan sabda Tuhan merupakan suatu pilihan dan keputusan. Apabila pilihannya ialah menutup semua indera dan menolak untuk mendengarkan sabda Tuhan, orang telah menciptakan kerugian besar bagi hidupnya sendiri. Bangsa terpilih, baik dalam bacaan pertama maupun Injil yang kita dengarkan tadi, telah menebalkan hatinya, telah memberatkan telinganya untuk mendengar, dan menutup matanya melekat, tak terbuka, untuk bisa melihat penyimpangan, pencemaran, dan durhaka yang mereka lakukan kepada Allah.
bangsa terpilih telah meninggalkan Allah, yaitu sumber air hidup. Lalu mereka mulai menggali kolam yang bocor dan membuat hidup mereka menjadi kekeringan dan mati. Setiap hari Tuhan pergi ke ladangnya, dan sambil berjalan dia menaburkan benih sabdanya serta menyingkapkan misteri kerajaan surganya. Tidak semua orang siap dan membuka hatinya. Orang yang memilih menutup diri dari sabda Tuhan telah kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Mendengarkan merupakan pilihan untuk membuka hati yang memungkinkan kedekatan dengan Tuhan, yang tanpa itu perjumpaan rohani sejati tidak pernah terjadi. Maka orang harus membuka hatinya supaya perjumpaan rohani itu terjadi dengan Tuhan. Apakah pilihan dan keputusan kita setiap hari mendengarkan suaranya, merenungkan dan melaksanakannya di dalam hidup, atau mengabaikannya tanpa peduli sama sekali pada sabda yang dia taburkan? Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena telah mendengarkan sabda-Mu pagi ini. Kami ingin melaksanakan sabda-Mu dalam derap kehidupan kami hari ini. Terpujilah Engkau dalam seluruh karya dan pelayanan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari membuka hati, telinga, dan mata untuk mendengarkan sabda Allah yang ditaburkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sepanjang hari ini. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.